farmakokinetika. Baik, saya tampilkan dulu ya. Bentar ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang model satu kompartemen terbuka dengan pemberian secara intra dan ekstra. Dan pemberiannya secara berulang. Ya, model 1 masih materi tentang model 1 ya. Yes. Oke. Masih model 1, tetapi pemberiannya juga intra ekstra, yang membedakan hanya pemberiannya secara berulang ya. Minggu lalu saya sudah sampaikan model 1 kompartemen ya, pemberian intra ekstra dengan pemberian secara tunggal ya. Jadi bedakan ya. Jadi hari ini sama, masih model 1, cuman yang membedakan adalah dia pemberiannya secara berulang gitu. Oke, kita mulai dulu. Terutama pada model ini ya, kita ketahui bahwasanya pada model satu kompartemen tentunya baik itu secara intra maupun secara ekstra ya. Ya, intra maupun ekstra, yang membedakan hanya saja kalau intra itu berarti pemberiannya secara intravena ya. Kalau ekstra itu pemberiannya secara salah satu contohnya itu secara per oral. Nah, kalau kita lihat apa bedanya, tentunya kalau satu kompartemen itu bahwasanya dianggap satu kesatuan ya. Satu kesatuan, di mana satu kesatuan ini perlu diketahui pemberian baik secara intravena maupun secara per oral, tentunya obat tersebut langsung terdistribusi ya secara cepat. Yang membedakan adalah kalau pada intravena ya seolah-olah memang tidak terlihat adanya absorpsinya begitu. Tetapi kalau secara per oral tentunya kalau kita lihat dari grafik itu ya sangat terlihat sekali ya, sangat terlihat sekali, yaitu adanya fase atme begitu. Nah, bedanya intravena dia tidak memiliki fase absorpsinya, tapi dibuat seolah-olah ada begitu, seolah-olah ada sebelum dia mencapai kadar tuna. Nah, maka kemudian tentunya dengan adanya kecepatan absorpsi ini ya, tentunya pasti ketika suatu obat ya kemudian diberikan, tentunya dia memiliki kecepatan eliminasinya. Nah, jadi kita lihat yang kompartemen 1. Nah, bedanya kompartemen 2 ya, kita ketahui bahwasanya kompartemen 2 ini dia memiliki perfusi masing-masing. Dia memiliki kecepatan masing-masing ya dalam mendistribusikan obatnya. Nah, tentunya dalam perfusi itu kita ketahui ada yang perfusi cepat, ada yang perfusi lambat. Nah, cepat kita ketahui salah satu organnya adalah jantung ya, hati, ginjal dan seterusnya.
jantung, hati, paru-paru dan seterusnya. Nah, kalau yang lambat ya kita ketahui misalnya jaringan otot ya, kemudian jaringan tulang dan lain sebagainya begitu. Sehingga tetap akan mencapai equilibrium, akan tetap mencapai kadar tunak begitu, kadar ibaratnya kadar maksimal. Nah, cuman memang agak lama karena dia ada dua 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 tempat ya, yang perifer dan di sentral gitu. Nah, itu bedanya ya. Jadi ini satu ya, ini dua. Ini satu kompartemen, ini dua kompartemen. Nah, jadi pemberian berulang itu ya tentunya akan terjadi akumulasi. Akan terjadi akumulasi ya, kalau kita bicara tentang obat, maka kemudian kemungkinan akan terjadi akumulasi obat begitu. Nah, kenapa diberikan berulang ya? Dimaksudkan supaya kadar obat dalam darah itu selalu berada dalam rentang atau kadar terapeutik gitu loh. Berarti dia masuk dalam kategori MEC dan MTC-nya gitu. Jadi dia berada di antara minimal dan berada di antara maksimal begitu. Berarti itulah yang dikatakan sebagai indeks terapeutik ya, masuk dalam kadar terapeutik. Nah, artinya kenapa dikatakan kadar terapeutik? Artinya kadar terapeutik itu adalah kadar obat di dalam kisar terapeutik ya, yang secara klinis telah dibuktikan dan ini berkorelasi dengan efek terapeutik obat. Artinya dia masuk dalam rentang minimum efek konsentrasi dan maksimum toksik konsentrasi. Masuk ya, bukan di atas dari MTC-nya begitu. Bukan di atas dari minimum toksiknya. Kalau di atas berarti kan dia bukan lagi berefek, malah dia menimbulkan ADR ya, yang tidak diinginkan. Sebentar. Oke, lanjutkan ya. Nah, bagaimana kalau kemudian obat itu diberikan berulang kali? Nah, berulang. Ini saya masuk dulu ini secara intravena ya, intravena. Berarti secara intravaskular. Nah, bagaimana kalau dia pemberiannya berulang, terutama pada pemberian secara intravaskular. Nah, kalau dia diberikan dosis yang berulang ya, dengan interval yang tetap, intervalnya tetap sama, misalnya setiap setiap 5 jam atau setiap 6 jam gitu ya, maka kan tentunya kalau diberikan dengan dosis yang sama kemudian berulang, intervalnya juga tetap, tentunya kadar obatnya akan meningkat gitu ya. Kadar obat dalam darahnya akan semakin meningkat. Nah, itulah yang saya katakan bahwasanya ketika dia meningkat, itulah yang namanya akan mencapai steady state, akan mencapai dalam kondisi tunak. Jadi kadarnya akhirnya sama gitu. Mau dikasih ditambah waktu pun begitu, maka dia akan mencapai steady state. Nah, berarti dia mencapai kadar tunak begitu. Nah, artinya kenapa bisa meningkat? Nah, peningkatan ini disebabkan obatnya itu yang masih berada dalam tubuh pada pemberian sebelumnya itu belum semuanya tereliminasi gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya minum minum antibiotik misalnya 5 hari gitu ya. Misalnya 5 hari sampai 7 hari, maka suatu saat itu antibiotik itu akan mencapai dalam kondisi tunak gitu. Nah, kenapa bisa dalam kondisi tunak begitu? Karena pas pemberian obat yang dikonsumsi sebelumnya itu belum tereliminasi semua. Artinya dia masih ada masuk dalam rentang rentang indeks terapeutik gitu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai akumulasi gradual. Ya. Nah, apabila pemberian obat berikutnya dilakukan, nah setelah semua obat tereliminasi ya. Jadi kalau misalnya pemberian obat itu dilakukan ya,
setelah semua obat itu tereliminasi, maka tidak akan terjadi akumulasi begitu. Kalau dia sudah tereliminir semua. Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan gitu ya. Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan, ya masih ada sejumlah kecil obat yang terikat pada komponen jaringan gitu loh. Nah, artinya bahwasanya kalau kemudian sudah tereliminasi, sudah keluar semuanya, sudah tidak ada lagi kadar obat dalam rentang terapeutik, ya maka tidak akan terjadi akumulasi begitu. Walaupun kemudian tentunya tetap masih ada sebagian kecil obat yang terikat pada komponen jaringan gitu. Nah itulah dengan pemberian akumulasi itu tadi, ya dosisnya tetap, interval tetap, apalagi kan ini infus ya. Kalau infus kan itu bisa diatur. Artinya keuntungan infus itu kan kita bisa atur kecepatannya tergantung dari kondisi pasiennya begitu. Nah, ini infus dulu ya, ini infus dulu. Nah, dari segi farmakokinetik ya, artinya ketika misalnya dia tidak terjadi akumulasi ya, nah maka kemudian ketika dia tidak terjadi eliminasi, tidak terjadi akumulasi, berarti kan fase eliminasi sudah mulai keluar gitu loh, ya kan? Nah, dari sisi farmakokinetik, hilangnya obat dari tubuh itu berdasarkan tolak ukurnya dari waktu paru gitu loh. Nah, jadi kita mengestimasikan obat itu hilang dari tubuh kita itu dari T setengah gitu loh. Makanya kita bisa perkirakan T setengah dari obat itu berapa sih gitu loh. Nah, kalau kemudian kalau T setengahnya itu kalau dia dalam konsep farmakokinetik itu kalau 7 kali waktu paru ya, 7 kali waktu paru, 7 kali T setengah itu ya diasumsikan telah hilang dari tubuh. Jadi obatnya itu sudah tereliminir semua gitu loh. Ya, paham ya? Nah, artinya kalau misalnya dia 7 kali waktu paru berarti diasumsikan telah hilang dari tubuh, nggak ada lagi obatnya yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau obat itu diberikan berulang dengan interval itu lebih pendek dari waktu parunya, ya berarti kan akan terjadi akumulasi kan gitu. Kan lebih dekat gitu loh. Lebih dekat dikasihkan. Ya kan? Misalnya hanya 2 jam gitu ya. 2 jam atau 3 jam gitu. Nah, 4 jam gitu kan, 3 jam sekali atau 2 jam sekali, maka akan terakumulasi gitu, obat dalam tubuh. Nah, semakin pendek intervalnya gitu ya, intervalnya ya relatif terhadap waktu paruh eliminasi itu semakin besar pula akumulasinya gitu loh, ya kan? Artinya kan kalau semakin pendek kan berarti kan semakin kemungkinan besar akan semakin tinggi gitu loh, akan semakin tinggi akumulasinya. Nah, takutnya apa? Ya artinya kalau kita tidak bisa memperkirakan, ditakutkan apa? Ditakutkan akan melebihi dari nilai nilai MTC-nya gitu loh. Itu yang ditakutkan. Ya. Nah, jadi kalau diberi berulang interval lebih pendek dari waktu parunya terjadi akumulasi obat, ya maka dia akan terjadi akumulasi semakin pendek intervalnya berarti kan relatif terhadap waktu paru eliminasi itu ya artinya dia semakin besar pula akumulasinya gitu. Nah ini. Nah prinsip superposisi pada pemberian berulang ini diasumsikan bahwa pemberian obat pertama itu tidak berpengaruh terhadap profil. Jadi dalam prinsip superposisi ini, terutama pemberian berulang, itu diasumsikan bahwa pemberian pertama itu tadi tidak berpengaruh terhadap profil pada pemberian berikutnya dalam prinsip superposisi gitu. Nah, artinya syarat-syarat bahwasanya pada pemberian berulang itu ya bahwa dia diasumsikan ya pemberian pertama itu tidak akan berpengaruh terhadap profilnya, profil farmakokinetik obat pada pemberian berikutnya. Nah, AUC pada pemberian pertama sama nilainya pada pemberian yang sekian. Nah, jika dosis dan interval pemberiannya itu tetap, tidak berubah gitu. Nah,
prinsip yang berikutnya adalah kalau pemberian pertama tidak berpengaruh terhadap profil, prinsip yang berikutnya adalah dia mengikuti dari orde pertama, ya. Dan profil farmakokinetik kliniknya, profil farmakokinetiknya itu, ya, dia akan tetap, tidak akan berubah, gitu, ya. Dia akan tetap, ya, tidak akan berubah. Apa saja yang akan tetap, nilai VD-nya, clearance-nya, ya, T setengah, eliminasinya, begitu. Nah, itu yang akan tetap, gitu. Nah, maka kalau ini diberikan secara konstan, secara sama pada pemberian intravaskular, maka akan tercapai yang diinginkan, yaitu ketercapaian dari steady state itu tadi. Berarti ketercapaian dalam keadaan tuna, gitu. Ya. Nah, ini prinsipnya. Nah, faktor-faktor pengganggunya apa? Nah, faktor-faktor pengganggunya ada perubahan ekskresi urin, ya, perubahan pH urin, ya, perubahan clearance kreatinin, perubahan clearance hepatik, ya, saturasi, ya, kejenuhan, tidak bisa membawa, kejenuhan pada sistem metabolisme, tidak bisa mengaktifasi, atau pada liver disease. Nah, kemudian faktor pengganggu yang lainnya induksi atau inhibisi enzim. Nah, kemudian farmakokinetika tergantung dosis, ya, meskipun pada dosis terapi, gitu. Nah, di dalam faktor akumulasi obat, ya, dalam faktor akumulasi obat, nah, faktor akumulasi obat ini, ya, ditandai dengan F akum, ya, F akum, artinya faktor akumulasi obat. Nah, rumusnya F akum ini adalah 1/1 dikurang, ya, min K O rho, ya, sama dengan 1 dikurang F. Nah, K itu adalah kecepatan. Kecepatan eliminasi tentunya menggunakan orde pertama. Nah, T itu interval. Interval pemberian. Nah, G min KT itu adalah fraksi obat. Ya. Obat pada akhir suatu interval pemberian obat. Nah, kalau suatu F itu fraksi dosis obat yang tereliminasi pada interval tersebut. Nah, bedanya itu, ya. Ini fraksi obat yang tersisa, ini fraksi obat yang telah tereliminasi. Nah, jika satu obat diberikan dengan interval yang sama, ya, dan waktunya, ya, dengan waktu paruh eliminasinya, ya, jika satu obat diberikan dengan interval yang sama dengan waktu paruh eliminasinya, maka vakumnya itu sama dengan 2 kalau sama. Tapi kalau intervalnya pemberian lebih pendek dari T setengah eliminasinya, maka apa? Kalau intervalnya pendek dari T setengahnya, kan gitu, ya. Kalau misalnya di intervalnya itu lebih pendek, karena kan T setengahnya ini kan apa, ya, ibaratnya habis itu kan 7 kali T setengah itu tadi. Nah, kalau kalau interval pemberian lebih pendek dari T setengah eliminasi aja misalnya 7 kali, harus butuh 7 kali T setengah untuk kemudian mengeluarkan semua, maka akumulasi itu akan menjadi lebih besar, gitu. Nah, seperti itu. Pemberian infus, ya. Pemberian infus. Nah, tentunya dalam pemberian infus ini salah satu kelebihannya adalah dia kecepatannya sama, gitu loh. Kecepatannya sama, dosisnya juga tetap, gitu. Nah, jadi proses masuknya obat
Proses masuknya jadi gini loh, seolah-olah itu kan obat masuk itu kan ibaratnya kalau kita kasih infus, kita suntikan itu kan seolah-olah itu kan ada fase absorpsinya. Nah, itulah. Jadi proses masuknya itulah yang dikatakan sebagai ordenol. Nah, pada saat dia keluar, nah ya kan ya, pada saat dia keluar, ya, baru itu mengikuti orde pertama. Oh, ya, sudah. Dah, mana deh? Oh, jelas satu kompartemen. Nah, nah, ketika obat itu masuk ya, ketika obat itu masuk itulah yang dikatakan bahwasannya obat itu masuk ke dalam tubuh sehingga dia mengikuti orde pertama, seolah-olah dia ada fase absorpsinya gitu. Nah, kemudian ya, kemudian ketika obat itu ketika obat itu uh, keluar, ya, maka itulah yang dikatakan sebagai kecepatan eliminasinya. Nah, artinya bahwasanya kecepatan eliminasi itu mengikuti dari kinetika orde pertama. Nah, terutama untuk apa? Salah satunya juga pemberian berulang ini untuk terapeutik yang sempit, ya, yang IT-nya sempit. Nah, pemberian pompa impulsnya ini dapat diatur besaran larutan obat yang masuk dalam tubuh. Itu bisa diatur berapa mili kita menginginkan agar dia bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, lama pemberian infus ya agar kadar obat dalam darah ya mencapai kadar tunak berdasarkan harga T setengah, maka dapat dilihat seperti ini. Ya, jadi lamanya pemberian infus dulu ya agar dia itu bisa mencapai kadar tunak ya berdasarkan harga dari berdasarkan nilai dari T setengah eliminasi. Nah, artinya kalau dia apa hubungan antara waktu paruh eliminasi dengan persen pencapaian kadar tunak di dalam darah? Kalau dia satu kali tes eliminasinya baru 50%. Baru 50% pencapaian kadar tunaknya. Begitu juga dengan 2 kali baru 75%. Nah, di atas 4 kali itu sudah 93. Dan kalau sudah masuk 7 kali eliminasi, ya maka sudah mencapai hampir 100%. Ya, bisa dipahami ya. Nah, artinya konsep waktu paruh eliminasi ini dapat digunakan untuk memperkirakan ya berapa persen pencapaian kadar obat dan ya. Nah, waktu paruhnya 10 jam atau 1 hari tes setengahnya, tes setengah eliminasi. Nah, ya. Nah, artinya itu memperkirakan berapa persen pencapaian kadar obat dalam darah terhadap kadar tunak. Nah, kalau 97% ya, nah maka dicapai kurang lebih 5 kali T setengah eliminasinya. Nah, contoh obat dengan T eliminasi sama dengan 2 jam ya. Nah, berarti dia mencapai sekitar 97% ya CSS. Nah, oke. Jadi kalau misalnya dia 97 ya
Kan 5 kali tuh, T setengahnya misalnya, T setengahnya itu kan misalnya 2 jam ya. Nah, berarti kita kalau untuk mencapai 97% CSS ya udah, kan berarti kan 5 kalinya kan ya. 96,88 itu kan kita genapkan aja 97% kan ya. Nah, berarti 5 kali 2 ya 10 jam begitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi diperlukan pemberian input selama 10 jam untuk mencapai kadar tunak 97%. Nah, itu acuannya. Jadi kalau untuk mencapai kadar tunak kita itu 93% ya berarti itu tadi 97% itu sudah persentase yang maksimal gitu loh. Ya, artinya pemberian impulsnya selama 10 jam. Ya, 10 jam. Kadar tunak. Ya. Tunak. Kalau kita bisa dengan rumus CT itu kan kadar obat dalam tubuh ya. Berberapa lama waktunya. Sama dengan DIF. DIF ini adalah kecepatan impulsnya dibagi VD kali K kali VD, 1 dikurang E min KT. K itu adalah apa namanya? Konstantanya ya. Nah, VD itu adalah volume distribusinya. T itu lamanya pemberian impulsnya, dan untuk menghitung apa namanya nilai dari representasikan dari kadar obat darah yang belum mencapai kadar tunak. Nah, maka rumusnya DIF ya, dibagi clearance dikali 1 dikurang E min KT. Gitu. E-nya ini adalah eksponensial, silakan nanti dimasukkan ke dalam kalkulator, maka akan muncul nilainya ya, akan muncul nilainya sehingga nanti akan bisa kita hitung. Oke. Nah, bagaimana persamaan untuk menentukan kadar tunak dalam darah? Nah, tadi kan belum mencapai, ya kan? Belum mencapai ya kan? Belum mencapai kadar tunak tadi. Berarti kan kalau belum mencapai kan ada 1 dikurang E min KT. CP sama dengan DIF dibagi VD kali K, 1 dikurang E min KT itu yang belum mencapai kadar tunak. Nah, ini untuk menentukan kadar tunak dalam darah. Nah, kalau rumusnya CSS, karena dia sudah tunak, ya artinya kecepatan obat yang dieliminasi itu sama dengan kecepatan obat yang masuk ke tubuh melalui pembuluh darah vena. Gitu. Nah, sehingga tidak ada perubahan kadar obat dalam darah. Inilah yang dikatakan sebagai kadar tunak. Kecepatan obat yang dieliminasi itu sama dengan kecepatan obat yang masuk ke tubuh melalui pembuluh darah vena, sehingga dia akan mencapai equilibrium. Sehingga tidak ada perubahan kadar obat dalam darah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Karena dia dianggap 0 ya, E-nya dianggap 0, maka hilang 1 E min KT-nya. Tinggal apa? DIF dibagi VD kali K. Begitu juga dengan clearance, hanya tinggal hilang juga 1 E min KT-nya. Karena apa? Karena dia sudah mencapai kadar tunak gitu. Sudah tak terhingga gitu. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang coba dikerjakan. Nah, suatu obat diberikan melalui infus intravena dengan kecepatan 50 kecepatannya pada subjek selama 4 jam. Dari waktu parunya udah ada 8 jam. T setengahnya udah ada. VD-nya juga udah ada. Berarti kita ditanya, dia belum mencapai kadar tunak nih. Ya kan? Dia belum mencapai kadar tunak. Nah, kira-kira berapa kadarnya? T setengahnya 8 jam.
Jadi kalau untuk mencapai kadar tuna kan 5 kali, berarti 40 jam ya. 40 jam kira-kira dia akan mencapai kadar tuna kan. Karena kan 5 kali T setengahnya kan berarti kan 5 kali 8 ya, 40 jam. Jam itu lama, berarti kan ada obat 4 sejak, berarti kan 4 jam. Berarti berapa kadarnya? Berarti 4 jam itu kira-kira berapa kadarnya gitu. Masukkan aja ya. Tadi sudah di foto tadi. Sebentar ya, saya izin ke belakang dulu. Kerjaan dulu. Gimana? Sudah ketemu? Berapa? Mudah aja itu. Ayo, jangan lama-lama ngitung itu. Masukkan aja rumusnya. CP sama dengan D dibagi VD kali K, 1 dikurang E min KT. Ya kan? Nah, kan sudah dapat itunya. K-nya kan konstantanya. Kecepatan eliminasinya kan. Nyari K kan 0,693 dibagi T setengah. T setengahnya kan 8 jam tuh. Ketika 0,693 bagi 8 jam, dapat K. T-nya 4 jam, sejak pemberian 4 jam. Ya udah, tinggal masukkan aja. VD-nya kan berapa? 5 liter ya tadi ya. Berapa hasilnya?
0,95 Pak. 0,95. Satuannya apa itu? Satuannya apa? Jam. Miligram. Miligram apa? Per liter. Ya, miligram per liter ya. Berapa kadarnya? 0,95. 0,95 kita lihat. Yang lain ada, yang lain sama enggak hasilnya? Gimana? Yang lain hasilnya gimana? Sama? Nol koma berapa? Kecil banget kadarnya. Udah 4 jam. Pak. 47. Masa 4 jam itu kadarnya masih 0, hari kemana obatnya? 47,7. Nah, itu mungkin masuk akal itu. Kalau 47,7 masuk akal itu. Masa enggak berubah kadarnya? 47,7 ya? Loh, kenapa lemotnya? Oh, ini dia. Lemot sekali. Yang lainnya gimana? Halo, halo. Seratus. Apa nih lo? Aduh. Ini. Berapa hasilnya tadi? 47,7 Pak. Ya, 47,7 ya. 47,79 ya. Kalau lebih ya. Berarti 4 jam dia sudah, ya 47 ya. 47. 4 jam itu. Nah, sekarang masih soal yang sama ya. Masih soal yang sama. Sekarang pertanyaannya, kalau kadar efektif minimum, berarti kan ini ya, kalau 47 itu kan artinya dia sudah di atas dari 10 ya. Nah, ya kan? Ya kan? Nah, sekarang kalau dia apabila diketahui kadar efektif minimum obat itu 10, minimumnya 10. Nah, tadi kan 47 itu kan 8 jam ya. 4 jam ya. Ya kan? Waktu baru, sorry. 4 jam kan? 4 jam itu kan 47 ya. Nah, kalau
Jangan pakai perbandingan ya, pakai rumus. Ya, masukkan ke rumus. Kalau dia kadar efektif minimumnya itu 10, kira-kira waktunya berapa gitu loh. Biar dia bisa mencapai 10 itu tadi. Jangan pakai perbandingan, pakai rumus, masukkan. Ini pakai rumus CT itu kakak. Ya, yang pakai rumus itu, rumus yang apa namanya, kadar efektif minimum itu tadi. Yang pakai CT, betul. Pakai CT. Berarti CT-nya 10 gitu. Hah? Apanya? 10? Berarti nanti CT-nya 10 gitu. Ya, betul. CT-nya 10. Nanti Ya, tinggal benar. pindah ruas karena yang dicari waktu gitu kakak. Ya, tinggalkan ruas. Nah, betul. Dipindahkan ruas. Maksudnya kan CP, CT atau CP sama kan, sama dengan R dibagi VD kali K 1 dikurang E min KT, ya kan? Nah, C C C minnya kan udah dapat tuh. C minnya kan 10 tuh. Nah, R-nya kan berapa tadi tuh? 50 ya? 50 bagi VD-nya 5 ya? Kali dengan K. Ya udah, kan dapat tuh. Dapat berapa tuh? Maksudnya ini. Nah, ini kan. Nah, ini bagi ini kan. Nah, hasil ini nih, lihat nih. Nah, hasil ini nanti pindahkan ke sini. Nah, nah baru nanti turunkan ini eksponensial ini, hilangkan ini di ruas yang sebelah kiri jadi apa gitu loh. Nah, setelah itu dapat sudah ruas yang sebelah kiri kan, nanti T-nya kan dapat tuh. Nah, dapat min 0, sekian, ya kan? Min 0 ini kalikan 4 ini, sorry, T kan, min 0 dengan hasil itu tadi. Ya udah T-nya tinggal bagi aja tuh. Nah, dapat T-nya. Jangan pakai itu, jangan pakai perbandingan. Kayak SD tuh, anak-anak SD tuh. Kalau 4 jam kadarnya sekian, kalau 10 berapa ya? Ya itu kan membandingkan aja tuh, bukan gitu. Itu anak SD, kalian bukan anak SD lagi. Anak SMP itu gitu dia. Si Budi menempuh jarak 4 kilo dalam waktu 1 jam. Berapakah si Amir menempuh dalam waktu 2 jam? Nah, itu anak SMP itu. Bagi silang begitu. Dah, kamu belum? Nanti E-nya akan hilang. Jadi kalau E hilang tuh berubah apa di sana gitu loh. Disetarakan juga bisa tuh, disetarakan. Cuman kalau disetarakan, ingat, setara dengan pengali benda mati itu nggak bisa kan. Misalnya E min 0, sekian kali T, mana bisa? Ya kan? Dia harus dihilangkan dulu E-nya. Baru nanti kan yang pangkatnya itu jadi sejajar dengan nilainya.
Kalau udah sejajar kan enak nanti dapat T-nya. Nah, nanti kita bisa lihat, oh kalau misalnya 10 kadarnya berarti T-nya udah sekian, ya kan? Baliknya kadar minimumnya itu loh udah, oh udah kadar minimumnya sekian sudah. Wah, lama sekali nih ngitungnya. Begini habis waktunya nih. Enggak, baru 14 slide baru. Udah belum? Ini baru intravena berulang, belum oral berulang. Makin riweh rumusnya. Penting konsepnya lah. Konsepnya paham lah dulu. 0,95 Pak. 0,95 ya. Berarti kurang lebih 1 ya. 1 jam ya. 0,95. Yang lainnya gimana? Dapat? Kita lihat. Ya, 0,959. Ya. Oke, betul ya. Siapa tadi? Saya Pak. Siapa? Ina. Oh ini ya. Ya 0,959 jam ya. Nah, jadi kalau butuh waktu kalau kadarnya 10 berarti kadar waktunya kurang lebih 1 jam ya. Ya kan? Nah, kurang lebih 1 jam 0,9. Berarti kalau 4 jam itu sudah 47. Ya kan? Nah, bisa dipahami nih ya. Ini belum mencapai kadar tuna ya. Nah, oke. Nah, sekarang coba berapa kadar tuna obat tersebut? Apakah pemberian infus selama 4 jam telah menghasilkan kadar tuna obat dalam darah? Nah, sekarang berapa kadar tunanya? Apakah 4 jam itu sudah menghasilkan kadar tuna? Nah, coba dihitung. Berapa kadar tunanya? Jadi kalau 4 jam itu kira-kira sudah ini enggak? Sudah apa? Sudah bisa dikatakan menghasilkan kadar tuna atau belum? Kadar tuna ini yang CSS tadi Kak Pak. Betul. Kadar tuna itu sama juga dengan ini ya. Steady state. Steady state itu kan SS. Bukan screenshot ya. Tapi steady state. Steady state itu tuna atau kadar plateau. Plateau itu tuna. Kira-kira udah belum? Udah mencapai belum? Tunanya itu. Cari aja langsung aja itu rumusnya. DINF-nya itu tetap 50 Pak. Ya, 50 soal yang sama. Soal yang sama. Berapa CSS-nya berapa? CSS-nya 116,95 mg per L, Pak. Ya, berarti langsung ya. DIF-nya dibagikan dikali VD ya. Jadi 100 lebih ya. Ya kan? Kira-kira sudah sampai kata tuna belum itu? Halo. Belum Pak. Udah sampai kata tuna belum? Belum, Pak. Ya, belum lah. Sejauh itu, ya kan? 4 jam aja baru berapa tadi tuh? 4 jam. 40 berapa? 47 ya. Ya kan? 4 jam 47. Berarti kalau
kita hitung dia apa namanya, kalau 4 jam itu kira-kira sudah menghasilkan kadar lama belum berarti kan? Berarti kan masih dia kan 100 lebih. Lebih. Oke, kita lihat. Oh iya, betul. 100 sekian ya. Jadi pemberi input selama 4 jam terbukti belum ya menghasilkan kadar lunak karena apa namanya nilai dari 4 jam aja 40 ini ya. Belum sampai masuk pada range ini. Oke. Sekarang coba berapa tes setengah obat tersebut dan berapa lama infus harus diberikan untuk mencapai kadar tunak. Nah, coba. Kira-kira berapa tes setengahnya? Dan berapa lama infusnya harus diberikan? Berapa lama berarti T-nya? T-nya itu loh, berapa lama? Tes setengahnya 8 jam, Kak, Pak. Hah? Tes setengahnya 8 jam. Iya, tes T. Iya, maksudnya kira-kira berapa tes setengahnya? Berapa kira-kira? Berapa lama gitu loh tes setengahnya? Oh, berarti Pak kalau dapat tes setengahnya nanti dikali 7 kali gitu. Ah, iya, betul. Kan tes setengahnya 8 jam, berarti kalau dikali 7, 56. Jadi kalau misalnya dia sempurna kan 99 sekian persen itu berapa kali tes setengahnya tadi? 7. 7 kan? Nah, berarti 7 kali berapa? 8. 8. Nah, 8. Berarti berapa? 56 jam, Pak. Nah, 56 jam. Itu. Nah, jadi tes setengahnya berapa jam? Tes setengahnya? 8. Tes setengahnya 8 jam. Ya, setengahnya 8 jam, ya kan? 8 kali 7 kan? 7. Nah, berarti 56 jam. Ya udah terjawab kan? Berarti kalau tes setengahnya berapa? Berarti kan 0,693 dibagi berapa? Dibagikannya Pak, 0,08. Ya. Nah, 0,0 sekian. Dapatnya 8 jam kan? Ya kan? Halo? Ya kan? Iya, Pak. Nah, kemudian berapa lama untuk mencapai kadar tunak? Nah, berarti kalikan kalau dia sempurna berarti kan 7 kali kan? 99, sekian persen kan? Ya kan? Halo? Iya, Pak. Nah, Iya, berarti Pak. berarti 7 kali 8, 56 gitu. Ya, ngerti ya? Nah, ini deh. Nah, ini ya. Nah, sekarang persamaan untuk menentukan clearance-nya, clearance. Ya. Nah, bagaimana menghitung nilai clearance-nya? Nah, menghitung nilai clearance-nya itu ya berarti kecepatan ya, kecepatannya dibagi dengan kondisi steady state ya. Kondisi steady state. Oke. Nah, bagaimana untuk menentukan tetapan kecepatan eliminasi ya. Nah, menentukan kecepatan eliminasi. Nah, jadi untuk menentukan kecepatan eliminasi ya, terutama apa namanya pada infus ya, pada infus sebelum apa namanya sebelum nanti kita masuk pada kadar tunak ya. Nah, maka untuk menentukan tetapan kecepatan eliminasi dengan cara learn ya, learn ya. 1 dikurang CN itu kadar obat dalam darah saat T berapa gitu loh. Nah, kalau misalnya dia saat C1 ya berarti nanti itu C1 dikali dengan
clearance. Clearance-nya dari mana? Nah, clearance-nya dari ini nih. D infus dibagi CSS. Nah, kemudian dibagi dengan kecepatannya. Dibagi dengan TN-nya. Pada saat T berapa gitu loh. Dari itu tuh C berapa, T berapa gitu. Kalau misalnya C2, T2-nya sekian, nah berarti itu T2-nya. Tuh, ya. Bisa dipahami ya? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Nah, sekarang dia tadi. Loading. Nah, lagi loading. Nah, nih, coba dihitung berapa nilai clearance dan nilai K-nya. Nilai clearance-nya 0,433, Pak. 0,433. Kalau ini dulu nilai K-nya sekalian dicari. Nilai K-nya 0,087 jam, Pak. 0,087 jam. Kalau clearance itu satuannya apa? Jam juga, Pak. Jam, Pak. Clearance. Ayo, apa satuannya? Clearance. Satuannya apa? Pangkat min 1, Pak. Ya, satuannya apa? Apa satuannya? Jam pangkat min 1. Ya, jam -1 atau per jam. Ya. Kalau K? Sama, Pak. Ya, sama ya. Jam -1 atau per jam. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, ini hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana dengan penghentian infus setelah keadaan tunak tercapai, ya. Nah, jadi ini ceritanya nih kalau sudah tercapai infusnya dihentikan gitu, ya. Ngerti ya? Jadi kalau tunaknya udah tercapai tapi infusnya dihentikan. Nah, pada saat penghentian ini kadar obat dalam darah sama dengan kadar obat dalam steady state ya.
Karena apa? Karena tidak ada obat yang masuk gitu loh. Nah, tentunya ketika tidak ada obat yang masuk, maka kadar obat dalam darah turun. Sehingga persamaannya adalah CT sama dengan CSS dikali E min KT. Ya. Jadi CT sama dengan CSS dikali E min KT. Nah, kurang lebih gini nih, saya tunjukkan. Nih, ini kan misalnya kadar tunanya udah tercapai kan. Nah, dia masuk dalam rentang KM dan KTM. Ya kan ya? Kurva ya, kurva efektif minimum dengan kurva toksik minimum. Masuklah dia. Terus dihentikan di sini. Stop di sini. Nah, lalu tentunya kan tidak ada lagi obat masuk kan? Terus turun kan? Gini, turun. Nah, sekarang nanti kita mau hitung kira-kira berapa kadarnya gitu loh. Nah, ya. Nah, sehingga CP-nya berapa pada saat dia kadar obat pada saat infus itu dihentikan itu berapa gitu loh. Nah, sama waktunya pas jam berapa gitu. Nah, maka kita bisa tentukan dengan cara K sama dengan ln 1 C1 dikurang ln C2 ya. Dibagi T2 dikurang T1 ya. Ini T2 dikurang T1. Nah, jadi berapa kadarnya di sini kita bisa tentukan nilai K-nya. Nah, nilai K-nya dengan cara ln C1. C1 konsentrasi obat di plasma pada saat T1 gitu. Ya, kemudian C2 konsentrasi obat di plasma pada saat T2. Ya, T1 berarti kan pengambilan sampel pada saat ke-1 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang coba hitung. Berapa nilai K-nya? Nilai T setengahnya berapa? Hitung dulu ini ya, nilai K sama T setengah dulu ya. Nilai clearance sama VD-nya nanti aja dulu. Ya. Hitung dulu nilai K sama T setengahnya. Nilai clearance-nya nanti aja. Hitung dulu nilai ininya. Nilai apa? Nilai nilai K sama nilai T setengahnya ya. Coba belum?
Gampang aja itu. Aduh. Saya dapatnya K-nya 0,0866. Terus T setengahnya Pak 8,00. 8,00. Iya Pak. Oke. Yang lain gimana? Kan tinggal dimasukkan aja ke rumus tuh, ya kan? Kita lihat ya. Oh, salah. Tuh. Oke. 0,2 K-nya. 0,229. Masukkan aja ke rumus itu, len C1-nya itu loh 25. Kan C itu kan konsentrasi. Nih. C2-nya ini nah. Ya kan? Waktunya kan ini nih, 25 sama 10. Udah ketemu belum? Pak, ini rumusnya T2 kurang T1 atau T1 kurang T2, Pak? Tadi sudah saya sampaikan. Saya bilang kan ini T2 dikurang T1, saya bilang tadi. Oke, Pak. Makasih, Pak. Tadi bilang ini T2 kurang T1 ya, gitu ya. Udah belum? Udah ketemu belum? Ah? Sama enggak nih hasilnya? Oh, kok ngandet ini? Ayo. Udah ya? Udah ketemu ya? Mana suaranya nih? Halo, halo. Belum, Pak. Belum? Wah, kelamaan nih. Halo? Tadi cepet aja ngalikannya tuh pakai len. Nah, sekarang ini. Udah ya? Nah, sekarang. Halo? Iya, Pak. Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang coba ini kita mau hitung berapa CSS-nya. Nah, pakai rumus ini. Nah, tadi kan kita belum tahu tuh nilai CSS-nya kan. Nah, kita belum tahu berapa nilai CSS-nya pada saat impuls itu dihentikan. Nah, sekarang kita mau tahu nih, pakai apa? Pakai regresi linier. Nah, masukkan tuh nilainya tuh.
Nah, T1 2 jam, T2 6 jam. Jangan lupa dilenkan. Dilenkan. Len 25. Len 25 ditulis dulu. Len 10 ditulis dulu. Ayo, harus kelar ini. Aduh. Berapa regresi linearnya? Ingat ya, itu adalah untuk mencari berapa nilai CSS setelah dia mencapai kadar tuna, tapi impuls dihentikan. Nah, tadi kan ada soalnya tuh, ada T1, C1-nya ada, T2, C2-nya ada. Nah, sekarang kita mau lihat berapa CSS-nya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita lenkan dulu. Kita len C1, len C2. Masukkan ke dalam regresi linier. Aduh. Hmm. Kok sepi nih? Udah belum nih? Hanya 3,65 Pak saya. Ini dulu, A-nya berapa? 3,65. 3,25. B-nya? Min 0,225. Min 0,225. 225. Min 0,225. Berapa? Coba ulangi, berapa K-nya? K-nya lagi. B-nya B-nya berapa? B-nya min 0,25. Min 225. 0,225. Oke. Kalau A-nya? 3,65. 3,65. Sekarang saya tampilkan dulu. Ini dia. Nah, nih ya, tadi kan ini nih, ya kan? Nah, kan sudah dapat nilai A-nya tuh, ya kan? A-nya berapa tadi? 3,65. Nah, berarti A-nya len CSS sama dengan A. Len CSS sama dengan A. Nah, udah, berapa CSS-nya? 3,65. Len CSS sama dengan dilenkan A. ya, Pak?
Iya, len CSS sama dengan A. CSS-nya jadi berapa? Kan hilang len-nya tuh. CSS-nya Pak, kalau saya Pak 38,4 Pak. Ya, 38, sekian. Nah, sebenarnya sih, nah, coba yang lain berapa? Dapat belum? Tinggal pakai kalkulator aja itu. Halo, halo. Dan CSS sama dengan A. CSS-nya jadi apa gitu loh. Masukkan aja rumusnya tuh. Tinggal dipindah aja ruasnya. Jadi apa dia? Tadi 38 itu siapa tadi tuh? 8, Hah? Berapa? 38,4. Ya, 38 harusnya 38 39 ya harusnya itu ya. Tidak apalah. Sudah mendekati lah, ya. Nih, lihat nih. Lihat. Nih. Nih, 39, sekian. Ya. Ingat ya, jadi B-nya itu adalah nilai B-nya itu nilai apa? Nilai slope-nya, nilai K-nya. Nih, ya. A-nya itu adalah len CSS-nya. Nah, sekarang hitung berapa tuh clearance sama VD-nya. Hitung sekarang berapa clearance sama VD-nya. Soal yang tadi tuh, nih, soal yang ini. Soal yang ini, nah. Nih. Mana aja. Nih, berapa clearance dan VD-nya? CSS-nya kan udah dapat tuh. Dulu. Udah belum? 1,264 Kakak. Apa itu? Ini apa? Clearance. Kalau VD-nya? VD-nya 5,4 Pak. Ya, 5,4. 5, sekian ya. Nih, kita lihat. Tinggal dimasukkan aja nilainya itu. Tuh.
Ya. Nah, tinggal masukkan aja nilainya. Ini ingat ya, ini kondisinya apa? Kondisinya sudah mencapai steady state ya, tapi impuls dihentikan. Nah, jadi pakai regresi linier ya. Ini berulang pemberiannya ya. Kita sampai jam berapa sih? Jam 11, Pak. 11. Harus ini nih, harus baru sebanyak lagi. Nah, tanggung nih. Coba hitung nih, berapa? Berapa? Saya siapa nih? Ini tinggal masukkan aja ke rumus nih. Berapa? Kan dosis kecepatannya kan 50. Nah, kadarnya apa namanya? Kan tinggi sekali tuh. MTC-nya kan 20 kan? Ya kan? MTC-nya kan 20. Nah, MEC-nya 10. Nah, ini kan terlalu tinggi nih. Sekarang kita targetkan CP-nya itu 15. Nah, kita targetkan CP-nya itu 15. Nah, berapa kira-kira ininya dosisnya? Berarti kan pasti berkurang kan? Berapa? Berarti di bawah 50 kan pasti. Berapa tuh dosisnya? Yuk, yuk. Berapa dosisnya? Tinggal dikalikan aja itu CP targetnya. 18,9, Pak. 18,9. 9. 18,9 apa? Miligram per jam. Miligram per jam. Apa kali apa? Rumusnya? 15 miligram dikali 1,26 yang clearance-nya tadi. Nah, kalikan dengan clearance-nya ya. Karena dia akan lebih ini, lebih valid ya. Temu ya, berapa hasilnya? 18,9. 18,9. Oke. Oke. Plus jadinya. Nah dia. Oh ini. Mana lagi deh? Oh ini. Oke. Nah, sekarang coba hitung. T-nya berapa? Agar kadar obat dalam darah mencapai kadar toksik minimum.
Bentar dulu. Ini aja, di apa? Di screenshot aja. Saya tambahkan sedikit lagi. Biar ini. Biar apa? Biar sekalian. Ya, udah ya ini ya. Halo? Sudah ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Saya tambahkan sedikit. Jadi gini, nanti biar bagian intravena ini selesai. Jadi hubungan antara T setengah dengan persen ya, yang tereliminasi dan persen obat yang tersisa di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya T setengahnya 7 kali T setengah, maka persen pencapaian CSS-nya kan sekitar 99,22 ya, persen ya. Nah, CSS-nya kan berarti 99,22 itu berarti sudah mau 100 kan. Nah, jadi persen yang tersisa kurang lebih ini 0,78 gitu loh. Nah, yang tersisa 0,78. Kalau misalnya dia 5 kali, aduh. Nah, ya. Kalau misalnya dia 5 kali, berarti masih 3,12. Kalau dia masih 1 kali, berarti kan 50% ya. Berarti 50% yang masih tersisa di dalam tubuh. Ya. Nah, kalau dia misalnya sudah 4 kali, udah tinggal sedikit. Semakin besar ininya, CSS-nya, maka persen yang tersisa pun juga akan semakin kecil gitu. Ya. Nah, kemudian ini adalah penghentian infus ya, dilakukan sebelum mencapai kadar tuna. Jadi tadi kan dia sudah mencapai kadar tuna ya, kita hentikan ya. Nah, ini sebelum dia mencapai kadar tuna. Nah, pada saat infus itu apa namanya? Pada saat kita memberikan obat, tiba-tiba misalnya ya, tiba-tiba ada gejala yang dirasakan oleh responden itu, gejala yang tidak enak gitu loh, gejala yang tidak diharapkan, akhirnya kita hentikan. Kenapa dihentikan? Karena takutnya kan ada ADR ya, atau ada sesuatu yang pasien merasa tidak nyaman gitu, atau misalnya tiba-tiba ya contoh aja lah, tiba-tiba misalnya ternyata pompa di sana di daerah sana mati lampu gitu ya, mati lampu, akhirnya kan tiba-tiba terhenti infusnya kan begitu. Nah, atau ada kondisi-kondisi lain. Nah, akhirnya dihentikan, maka kita stop infus di sini. Nah, ya kan otomatis kan kalau di stop begini kan apa namanya? belum mencapai kadar tuna kan dia. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya dengan cara begini. Nah, jadi ini adalah persamaan yang kemudian menerangkan kadar obat dalam darah sejak pemberian infus sebelum mencapai kadar tuna. Nah, jadi untuk mencari itu adalah DIF, VD dikali K. Ada juga yang mengatakan DIF ini R gitu. R itu sama aja kecepatan. Nah, 1 dikurang KT, T infusnya berapa lama, pada jam keberapa dia dihentikan. Nah, sama juga dengan CSS. Kalau kemudian sudah diketahui apa namanya kadar tunanya begitu. Nah, tapi kalau belum diketahui berarti kita menggunakan rumus ini. Nah, kemudian berarti untuk menentukan berapa kadarnya. Nah, berarti persamaan ini yang menerangkan bagaimana penurunannya kadar obat dalam darah setelah infus dihentikan. Nah, bisa menggunakan rumus ini. Ya. Nah, jadi C R dikali V dikali K 1 dikurang E min KT. Nah, ini adalah T infus ini artinya lama pemberian infus sebelum mencapai kadar tunanya. Nah, sedangkan TPI ini adalah waktu yang dilalui setelah infus dihentikan, pasca infusnya, begitu, berapa lama. Nah, ini ya, nanti bisa dikerjakan ya, di rumah ya. Berapa nilai ini, ya. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, nanti kita masuk ke pemberian infus dan desmuatan intravena, baru setelah itu kita masuk ke bagian ekstravaskular ya, peroral. Loading dose nanti sedikit. Nah, nanti juga akan ada ini ya, loading dose, ya pemberian bolus, intravena bolus ya. Ya, nanti kita masuk pada ini, bagian ini juga ya.
Nah, sampai di sini nanti. Baru kita beralih ke ekstrak vaskular berulang. Itu dulu lah. Ya. Ada yang ditanyakan enggak? Oke, kalau tidak ada, saya kira itu nanti kita lanjutkan hari berikutnya ya. Untuk yang loading dose sedikit nanti saya sampaikan. Kemudian CSS-nya pada intravena ya, maksimalnya dan minimalnya, sama terakhir nanti ekstravaskular secara peroral. Ya. Jangan lupa disiapkan kalkulatornya ya. Oke, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Saya Alif ya.